Mundur. Mana itu? Tadinya kalau pilih, jadi jalan. Ustadz jalan. Ulangi, hari ini hari Senin tanggal 25 Desember 2023 Polres Purwakarta rilis perkara tindak pidana persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Seperti kita tahu bersama, sebelumnya sudah viral di masyarakat adanya seseorang yang melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Di sini kembali kami klarifikasi bahwa kejadian tersebut bukan di pondok pesantren. Kejadian tersebut hanya di rumah warga salah seorang ustadz yang digunakan sebagai tempat mengajinya anak-anak. Jadi bukan pondok pesantren. Ya. Dapat kami sampaikan bahwa pada tanggal 8 Desember 2023 ada laporan bahwa anak-anak menjadi korban pencabulan. Kemudian tanggal 9 Desember dibuat laporan polisi, pihak penyidik Polres Purwakarta melakukan penyidikan. Kemudian berdasarkan alat bukti yang ada, ditemukan bukti permulaan yang cukup bahwa laki-laki atas nama inisial OS sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Berdasarkan pengembangan penyidikan, ditemukan sejumlah lebih kurang sampai saat sekarang yang masuk data ke pihak Polres Purwakarta 15 anak sebagai korban, di mana dari 15 ini 4 anak sebagai korban persetubuhan dan 11 anak sebagai korban perbuatan cabul. Perbuatan ini dilakukan oleh tersangka sejak tahun 2019 sampai dengan 2023 saat dilaporkan. Jadi lebih kurang selama 4 tahun. Modus operandi tersangka yang merupakan salah seorang guru mengaji menampung anak-anak usia mengaji di rumahnya pada sore hari. Jadi selepas sholat maghrib sampai dengan isya sekitar jam 18 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat. Nah, pada saat sela-sela mengaji tersebut, guru mengaji ini meminta kepada anak-anak secara bergantian atau beberapa orang setiap hari itu untuk minta dimijit masuk ke kamar. Disinilah guru mengaji ini melakukan aksinya, melakukan perbuatan cabul dan juga ada yang sampai perbuatan menyetubuhi anak tersebut. Terhadap tersangka kita gunakan pasal 81 ayat 1, 2 dan 3, kemudian pasal 82 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara atau bisa ditambah sepertiga dari hukuman pokok. Demikian, ada pertanyaan? Pelaku ditangkap di mana, Pak? Ya. Jadi kami sampaikan bahwa pada hari Senin dini hari 25 Desember 2023 sekitar pukul 02 pagi tadi, penyidik Satreskrim juga kerjasama dengan Babin Kaptimas Polsek Pasawahan menerima informasi bahwa pelaku berada di satu tempat. Kemudian unit Satreskrim Polres Purwakarta bersama dengan Babin Kaptimas Polsek Pasawahan menuju ke salah satu tempat di Pondok Salam, Kecamatan Pondok Salam, Purwakarta. Jadi di sanalah dilakukan penangkapan terhadap tersangka yang bersembunyi di tempat tersebut. Kemudian tersangka langsung dibawa ke Polres Purwakarta. Pak, kondisi tersangka saat ditangkap seperti apa, Dan Ya. kaburnya kemana aja katanya? Ya, sampai saat sekarang
kami sampaikan bahwa menurut keterangan tersangka dia tidak pergi kemana-mana, tetap di wilayah situ di Purwakarta. Sempat mas naik ke hutan, kelaparan, kemudian cari makan, turun lagi ke masyarakat, naik lagi. Jadi tersangka tidak keluar dari Purwakarta. Ada yang turut membantu menyembunyikan tersangka nggak, Dan? Sampai saat sekarang keterangan tersangka tidak ada. Ini terbuktinya bahwa polisi pun melakukan penangkapan berdasarkan laporan dari masyarakat. Ya, kami mengucapkan terima kasih kepada warga masyarakat karena beberapa kali kita bergabung dengan warga masyarakat melakukan penyisir, kita masuk sampai ke hutan melakukan penangkapan, semua dibantu oleh warga setempat. Pak, hasil pemeriksaan alasan pelaku melakukan perbuatan bejat itu apa, Pak? Ya belum, ya jadi karena baru tangkap tadi pagi, kita belum sampai kalau mendalam pemeriksaannya. Apakah ada kelainan seksual dari tersangka? Pedofilia atau psikopat Nah, seksual? belum. Nanti kita koordinasi dengan ahli dulu nanti untuk menyatakannya. Pak, ada yang hamil, Pak? Sampai saat sekarang dari 15 yang kita data tidak ada yang hamil, ya. Tidak ada yang hamil. Awal terbongkarnya, Pak, bagaimana? Awal terbongkarnya perkara ini salah seorang korban curhat kepada orang tuanya. Jadi curhatnya sebelum tanggal 8 Desember, mendekati 8 Desember, curhat kepada orang tuanya bahwa dia pernah dilakukan oleh tersangka dengan cara seperti dijelaskan dari awal. Kemudian tanggal 8 Desember mereka mengadu ke pihak Polres, kita buatkan laporan polisinya, langsung kita proses pada saat itu. Cukup? Perbuatan pelaku sempat membujuk rayu korban dengan dalih jika mau menuruti pelaku maka korban akan mendapatkan peningkatan ilmunya akan bertambah. Kemudian juga setelah melakukan aksi, pelaku mengancam korban, jangan sampai korban memberitahukan atau melaporkan kepada orang lain, karena jika dilaporkan maka ilmunya akan hilang dan juga hidupnya tidak akan selamat. Ada korban yang diberikan uang, ada korban yang diberi uang. Ilmu yang dimaksud apa itu, Dan? Ya, itulah kata pelaku, ilmu ya, ilmu spiritual atau ilmu lain, kata pelaku ilmu, nanti ilmunya akan hilang. Gitu. Pada saat korban sebagai korban pelecehan, kemudian ini spray atau selimut merah yang digunakan oleh pelaku, termasuk sarung yang digunakan oleh pelaku pada saat melakukan perbuatan. Nah, ini pakaian korban, sengaja kita balik. Ini pakaian korban yang baru kita amankan, yang digunakan korban pada saat mendapatkan perbuatan dari pelaku. Iya, ngobrol aja. Pak Ustadz, itu memperdalam ilmu apa, Pak Ustadz? Apa? Udah apa? Udah. Kemarin pas kabur tidur di mana? Di kebun. Apa yang dimakan saat kabur itu makan apa? Makan singkong. Singkong mentah apa dimakan dulu, masak dulu? Singkong mentah. Selain singkong apa lagi yang dimakan? Daun-daunan singkong. Itu bisa bertahan hidup selama lebih kurang hampir 2 minggu ya. Iya. Itu dari atas gunung makannya itu, naik ke atas turun lagi. Makannya di mana, di semak-semak itu? Oh, di kebun sendiri. Loh, pada saat kita ke sana, lihat nggak kalau kita lewat di sana? Sempat lihat berapa kali? Terus sembunyinya di mana waktu itu? 30 meter dari. Oh, di tempat itu. Ya wes. Kenapa suka anak-anak, Dan? Kalau udah kawin suka anak-anak. Kenapa suka anak-anak, Pak Ustadz? Ayo kejar lagi lah ya. Dah, cukup ya? Lagi ganteng deh. Ya tahu. Sip. Kebun aja, kebun dua.